teman-teman, masa nifas adalah masa di mana setelah selesainya dengan kala 4, dimulai dari selesainya kala 4 baru sampai dengan ke 42 hari atau dengan disebut juga dengan 6 minggu. Nah, masa ini disebut juga dengan masa nifas dengan ibu yang melahirkan setelah itu akan kembali dengan ke posisi sebelum hamil. Nah dari itu kita akan bingung nih teman-teman, bagaimana sih dengan penurunan TPU-nya? Maaf ya. Kayak bingung kalian. Oh, penurunan tinggi fundus utari. Oke, sini tak jelaskan. Nah, teman-teman, penurunan tinggi fundus utari adalah proses perubahan atau kembalinya posisi dan juga ukuran rahim, keadaan normal atau keadaan seperti sebelum hamil. Dan biasanya kita sebut involusi uteri. Nah, keadaan ini berlangsung secara bertahap, biasanya sekitar 1-2 cm per hari. Ketika keadaan sudah kembali ke keadaan normal atau fundus tidak teraba lagi, maka itu sudah dapat disebut dengan keadaan normal pada ibu pasca melahirkan. Dan ini biasanya perubahan ini terjadi pada hari pasca melahirkan, hari pertama sampai pada hari ke-9 untuk mengembalikan fundus uteri keadaan seperti semula. Begitu teman-teman. Proses penurunan TFU ini Kak. Boleh lihat perjuangan kalian. Boleh Kak? Boleh, ayo kakak tunjukkan sama teman kakak ya. Nah, proses penurunan tinggi fundus uteri pada hari pertama akan turun 1 jari di bawah pusat. Kemudian pada hari kedua dan ketiga akan turun 1-2 cm atau sekitar setiap harinya 1 jari akan turun. Kemudian pada hari ke-10 sudah tidak teraba lagi di atas simfisis pubis atau tulang kemaluan. Kemudian pada minggu ke-6 sudah tidak teraba lagi dan rahim sudah kembali ke ukuran seperti semula. Oh, jadi Kak kayak gitu ya penurunan TFU itu Kak. Jadi udah paham ya Kak? Iya, seperti itulah prosesnya. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Ada adik Epri. Kenapa nih? Kayak bingung aja Kak lihat. Iya nih Kak, kami ada banyak tugas Kak. Tugas apa tuh? Ini Kak yang dibingungnya Epri kan Kak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan TPU itu Kak. Nah, itu ahlinya Kakak nih, sini Kakak jelas. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan TPU itu adalah menyusui ASI eksklusif, aktivitas ringan seperti mobilisasi dini dan senam nifas, pola istirahat yang cukup, gizi seimbang, dan jangan stres. Bye-bye. Nah teman-teman, untuk penurunan tinggi fundus uteri ini ada hal-hal yang perlu kita waspadai yang disebut dengan subinvolusio uteri. Penurunan tinggi fundus uteri tidak selalu berjalan dengan normal. Ada keadaan di mana tinggi fundus uteri tetap berada 1-2 jari di atas perut ibu 3 hari pasca persalinan. Nah, hal ini perlu adanya pemantauan berkala. Pemantauan berkala ini agar kita dapat mengidentifikasikan komplikasi selama masa nifas. Ya. Jadi seperti itu ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada saya. Oke deh. Bye-bye. Oke teman-teman, sekian penjelasan untuk penurunan tinggi fundus uteri.